Halo, selamat siang anak-anak semuanya kelas 6A dan 6B. Senang berjumpa lagi bersama saya Mr. Apri dalam pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke chapter 2 atau chapter 2 yaitu direction. Ya, direction. Namun sebelumnya Mr. ingatkan kembali tentang materi sebelumnya yaitu preposition. Jadi kalian usahakan supaya tidak lupa ya materi sebelumnya. Hari ini seperti topik tadi yaitu direction chapter 2 di buku kalian halaman 12 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal apa itu direction ya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan direction dengan kata-kata yang terdapat di dalam direction. Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi yaitu asking direction and giving direction dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak, kita sama-sama ke chapter 2 ya. Tidak jarang ditemukan adanya orang asing yang tersasar atau lupa arah sehingga harus menanyakan jalan kepada warga setempat. Namun, jangan khawatir jika Anda suatu saat nanti ditanyakan, "Do you know where bla 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 is?" Yang artinya apakah Anda tahu di mana di titik ya, bertanya tentang tempat, bertanya tentang letak ya. Karena topik kali ini akan membicarakan tentang menunjukkan arah atau giving directions. Atau direction adalah atribut yang dapat berfungsi dalam membantu menyampaikan pesan atau perintah. Left, right, up, down, etc. Untuk disampaikan dan dijalankan oleh kode. Nah, anak-anak semua, mari kita belajar dulu kosakata yang ada hubungannya dengan direction. Ya, jadi kata-kata ini yang sering muncul ketika ada orang asing yang bertanya tentang letak suatu tempat atau mungkin wind direction, arah mata angin. Jadi, Mr. harap kalian bisa mengenal ya wind direction itu atau arah mata angin. 4 penjuru mata angin, kemudian harus kita pelajari 4-nya lagi jadi 8 penjuru mata angin ya. Jadi kata-kata tersebut yaitu adalah go straight. Go straight artinya lurus terus ya. Kemudian turn left. Turn left itu belok kiri. Tentunya kalau belok kiri lawan katanya adalah belok kanan. Dalam bahasa Inggris turn right. Turn right itu belok kanan. Kemudian go past, lewati. Go past. Kemudian go long, telusuri ya, telusuri. Kemudian around the corner, setelah belokan atau di dekat sini. Itu ungkapan ya, idiom. Setelah belokan atau di dekat sini, around the corner. Kemudian turn back or go back ya, artinya balik arah ya, balik arah ya. Kemudian go down, turun ya. Kemudian go over, lewati. Jadi kalau istilahnya atas ya, lewati. Kemudian go through, lewati, sama juga go over ya, lewat. Go through kemarin kalau di preposition apa? Harus masuk benar-benar ya, tabrak tempat itu, masuklah intinya ya, go through. Kemudian go up, naiki, go up, naiki. Kemudian in front of, di depan ya. Namun sebelumnya kita harus belajar juga yang disebut dengan wind direction. Wind direction itu arah mata angin. Nah, umumnya ada 4
arah mata angin ya, yaitu east, timur, kemudian lawannya adalah west. West itu artinya barat. Kemudian north. North itu adalah utara, south, selatan. Nah, empatnya lagi yang harus kita pelajari adalah arah mata angin antara utara dan timur atau north and east itu adalah northeast. Bahasa Indonesianya adalah timur laut ya, northeast. Kemudian antara east dan south atau timur dan selatan ada lagi arah mata angin disebut dengan tenggara. Jadi bahasa Inggrisnya disebut southeast. Nah, timur laut tadi disebut northeast. Kemudian antara timur dan selatan yaitu disebut tenggara. Dalam bahasa Inggris disebut apa tadi? Southeast. Kemudian antara selatan dan barat disebut dengan bahasa Inggris Indonesianya disebut barat daya ya. Barat daya itu dalam bahasa Inggrisnya adalah southwest. Southwest. Kemudian antara barat dan utara atau west and north ada arah mata angin disebut barat laut. Barat laut dalam bahasa Inggris disebut dengan northwest. Northwest. Nah, itu disebut dengan wind direction. Jadi kalau yang lebih luasnya, kalau zaman dulu nenek moyang kita ya, sebelum ada kompas ya, arah mata angin, sebuah alat petunjuk untuk arah mata angin. Jadi mereka hanya melihat matahari kalau saat pada siang hari ya, di mana arah mata angin hari itu terbit dan diumumkan atau sudah diketahui bahwa di situ pasti timur ya. Di mana matahari itu tenggelam atau terbenam pasti di situ barat ya. Kemudian sudah pasti kalau mereka melihat matahari pasti tahu posisi utara di mana dan selatan di mana. Itu gampang. Nah, untuk malam hari bagaimana? Malam hari nenek moyang kita dulu untuk mengetahui arah mereka pasti melihat bintang di langit ya. Bintang, gugusan bintang. Jadi kalau arah utara itu mereka lihat ada gugusan bintang seperti biduk atau perahu ya. Kemudian tenggara itu ada gugusan bintang seperti kalajengking atau scorpion. Kemudian selatannya ada gugusan bintang seperti cross atau salib. Ya, jadi mereka sudah tahu di situ ya. Oh, kalau lihat bintang gugusannya salib berarti itu arah selatan dan lawannya utara tadi, biduk tadi. Nah, mereka sudah tahu oh berarti timur arah sini, barat arah sini ya, tenggara ini ya dan lain sebagainya. Tetapi dengan zaman modern sekarang ya luar biasa ya. Dulu perkembangan dari situ disebut dengan kompas alatnya ya, seperti gambar ini. Kemudian sekarang yang lebih canggih lagi disebut dengan Google Map ya. Jadi anak-anak atau kita semua tinggal buka Google Map dan kita sudah mengetahui arahnya. Oke anak-anak, itu yang disebut dengan apa namanya tadi, wind direction atau direction, arah yang berhubungan where is bla bla bla. Misalnya where is a library ya. Kemudian kita jawabnya misalnya oh dari sini belok kiri terus belok kanan atau dan sebagainya. Nanti itu kalian temukan dalam percakapan bahasa Inggris ya. Seperti tadi ya, ingat arah mata angin tadi ya. East tadi adalah timur, west barat, northwest barat laut ya, antara barat dengan utara. Kemudian north utara, northeast ya timur laut, antara utara dan timur. East artinya timur, southeast tenggara yaitu antara timur dan selatan. Kemudian south selatan, kemudian southwest yaitu antara barat dan juga selatan ya, antara barat dan
selatan, southwest. Kemudian arah mata angin antara barat dan utara, yaitu atau west and north. Itu ada arah mata anginnya disebut dengan barat laut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan northwest. Northwest. Ya anak-anak ya. Jadi kalian harus paham 8 mata angin, 8 penjuru mata angin. Kemudian kalian harus pelajari tentang arah-arah tadi atau giving direction yang kita baca dari depan tadi, yaitu go straight, turn left, turn right, go past dan lain sebagainya ya. Sekarang kalian akan ikuti Mister ya untuk activity 1, exercise 1. Listen to the teacher's voice in pronouncing the words, phrases or sentences, then imitate what the teacher says. Number 1, Anna lives in the east of the bank. Ya, Anna live in the east of the bank. Anna itu tinggal di timur dari bank, itu ya, sebelah timur dari bank. Kemudian, the school is located in the south of the mall. Ya, letak sekolah itu ya atau terletak di selatan dari mall ya, selatan, arah selatan dari mall. Kemudian the sun sets in the west, matahari terbenam itu di sebelah barat. The sun rises in the east, ya, matahari terbit itu di sebelah timur. The church is located in the northeast of the temple. Jadi letak gereja itu berada di timur laut ya, northeast, timur laut dari candi ya atau pura. Kemudian the hospital is located in the east of restaurant ya. Rumah sakit itu letaknya di sebelah timur dari restoran itu. Kemudian the bank is located in the northwest of post office ya. Letak atau keberadaan dari bank itu terletak di barat laut, northwest ya, dari kantor pos. Kemudian John's house in the southwest of school. Rumahnya John itu letaknya yaitu barat daya ya, southwest, antara selatan dengan barat ya. Southwest dari sekolah, of school. Kemudian the factory is in the north of the park. Jadi industri itu atau perusahaan itu terletak di utara, sebelah utara dari taman. Kemudian the monkey forest is in the southeast of the clothes shop. Ya, hutan monyet ya terletak di tenggara. Southeast tadi adalah tenggara dari toko pakaian itu. Nah, itu kalian berulang-ulang kalimat itu ya. Kemudian exercise 2 itu hanya mempraktikkan ya, face, the north, utara dan sebagainya ya. Oke anak-anak, untuk pekerjaannya ya, untuk pekerjaannya kalian hanya mempraktikkan atau memperagakan materi ya. Misalnya kalian harus tahu arah utara sekarang gimana bahasa Inggrisnya. Misalnya face to the north, berarti kamu arahkan wajahmu ke utara dan sebagainya ya. Kalian harus praktikkan. Oke, untuk materi hari ini sekian dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang map ya, letak suatu tempat, kemudian asking and giving directions. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu dan kalian tetap jaga kesehatan di rumah ya. Bye bye, sampai jumpa.